Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Siswa PPG Angkatan ketiga tahun 2020 yang dilaksanakan di LPTK Universitas Riau. Untuk sekarang ini saya akan melaksanakan uji kinerja ya, dengan praktik mengajar. Ya, ini berikut ini ada kartu serta saya untuk uji kinerja, sedangkan ini ada formulir untuk mengikuti uji kompetensi. Ya. Praktek uji mengajar ini dilaksanakan secara real time di pukul 13 lebih 10 menit ya, pada hari Senin tanggal 30 November dan akan berlangsung selama 90 menit ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat semua ya, insya Allah ya? Alhamdulillah. Ya. Di sini Bapak coba amati, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 22 yang sudah gabung ya, 22. Yang tidak masuk siapa ini? Yang belum ada ini? Ya. Darves kayaknya Pak. Darves. Iya, Darves Pak. Siapa lagi? Ya, ada Kami Pak. Botel Pak, Botel. Bul, ya Danis ya, Bul, Danis belum. Danis ketiduran kayaknya Pak. Danis. Ketiduran malah ini nggak jadi deh. Lagi makan kayak itu Pak. Ya. Lagi nih. Kita baca Pak. Amsyar. Oh iya, Amsyar. Arwis, ya Amsyar, Arwis. Ganes belum nih Pak. Ganes. Oh iya Ganes Ganes. belum ya, Ganes ya? Ganes. Oh ya, Ganes belum ya. Baik, sambil menu yang lain ya. Mari kita awali kegiatan belajar kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Krisna sehat, Krisna? Krisna sehat? Mana yang Krisna nih? Tadi nongol. Hadir Pak, hadir. Hadir ya, sehat ya Krisna ya di rumah ya. Davin Golib sehat, Davin Golib? Sehat Pak, sehat. Golib sehat ya? Sehat Pak, sehat. Alhamdulillah ya. Jadi di masa pandemi ini ya, di masa pandemi ini harus ingat ya, selalu jaga kesehatan ya, tetap semangat dan tetap senang, gembira ya. Karena dengan bahagia, gembira, senang itu insya Allah akan meningkatkan imun ya. Dan jangan lupa selalu meningkatkan iman dengan beribadah ya. Seperti Tarbes tadi ya, alhamdulillah menyempatkan beribadah ya. Biarpun terlambat ya. Ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Yang penting tetap ibadahnya tetap dijaga dan sebagainya ya. Oke, hari ini apa yang kita lakukan hari ini ya? Yang kita lakukan hari ini adalah kita akan meneruskan materi ya, materi pelajaran kita. Untuk tema pelajaran kita hari ini yaitu kita materinya tentang perjuangan mempertahankan disintegrasi bangsa. Oke, Rasyad. Ayo Syad. Coba Syad, perjuangan mempertahankan disintegrasi bangsa kamu bisa lihat di buku paket bab 1 ya. Contohnya apa Syad? Yuk. Contohnya apa? Di antara tahun 45 sampai tahun 65. Nah, pusing Rasyad ini. Yaitu contohnya adalah pemberontakan seperti pemberontakan seperti apa? Ini Pak, pemberontakan yang di Papua Pak. Yang di Papua? Kalau di Papua mah di luar materi ini ya. Kalau Papua ini baru-baru ini dari zaman Soeharto. Yang di tahun 45 sampai 65 seperti pemberontakan apa? Oh ya, PKI Pak. PKI ya, apalagi? Ya. Selain PKI, banyak ini ya pemberontakan. DI. Oke, DI apalagi? Pak, TI. Ya. Terus TI apalagi? itu Pak yang tentara itu Pak, yang PRRI ya Pak. Iya, PRRI ya. PRRI dan lain-lain ya. Kalau di buku paket kamu bisa lihat ada pemberontakan Westerling ya, ada pemberontakan Andi Ajis ya, kemudian ada pemberontakan RMS ya. Nih, jadi kita akan bahas itu. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ya apa saja yang kita lakukan? Yang pertama,
kita akan mempelajari materi dengan kalian memperhatikan presentasi PowerPoint saya. Ya. Yang kedua, setelah itu kalian akan mengerjakan lembar kerja. Ya, lembar kerja. Lembar kerja menjawab atau memperdalam materi yang kita sampaikan. Kemudian yang ketiga, setelah kalian mengerjakan lembar kerja, ya, kalian nanti akan mempresentasikan. Ya. Lembar kerjanya nggak banyak kok, ya, nggak banyak, cuma sampel aja, ya, nggak banyak nanti. Kemudian setelah kalian mempresentasikan 1 atau 2 orang, ya, kemudian kita akan coba bermain di quizzes, ya, untuk memperdalam materi. Di quizzes nanti ada 15 soal. Ya, insya Allah soalnya nggak berat-berat, ya, soal ringan-ringan aja. 1 soal opsinya cuma 3, ya, 1 soal opsinya cuma 3 aja, ya. Kemudian setelah kita main quizzes, pembelajaran selesai, ya. Oke, ada yang mau ditanyain? Oke ya, nggak ada ya. Kalau nggak ada, mari kita mulai ya. Oke, materi sebelumnya apa nih? Materi sebelum perjuangan disintegrasi. Materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang materi tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan, ya enggak? Ya. Itu di kelas 11 dulu, ya. Itu perjuangan mempertahankan kemerdekaan, ya. Nah, ya coba kita flashback dulu. Kamu masih ingat perjuangan mempertahankan kemerdekaan ada 2 jenis, yaitu yang pertama jenis diplomasi. Diplomasi, yang kedua jenis Mantap. ayo. Apa ya? Apa ya? Satu diplomasi. Kalau diplomasi itu apa? Berunding, ya. Diplomasi berunding. Yang Perang. Selain berunding yaitu perjuangan Perang. ya, atau konfrontasi. Ya, kalau yang perjuangan yang bentuknya konfrontasi atau perang apa contohnya? Apa? Yo. Yo, perang apa contohnya yang bentuknya perang? Ada perang? Ambarawa. Ambarawa, ya. 10 November. 10 November. Kalau yang diplomasi contohnya apa? Ada perjanjian-perjanjian seperti perjanjian Renville. Ya Bundar. ya, Garjati. perjanjian Renville, Renville. Royan, ya, dan sebagainya. Oke, bagus sekali. Ya, jadi kalian masih ingat. Nah, pemberontakan yang akan kita bahas ini ada hubungannya dengan perjuangan tadi. Ya, ada hubungannya, ada benang merahnya. Ya, benang merahnya seperti apa? Mari kita pelajari. Kalian sekarang lihat presentasi Bapak berikut. Ya, kelihatan ya? Kalian ya? Sebentar. Sudah tuh dulu ini. Kelihatan ya, insya Allah ya. Kalau kalian ingin tanya, langsung aja bisa menyelam untuk pertanyaan dengan mengetik di chat atau langsung nggak apa-apa ya. Oke, perjuangan melawan disintegrasi bangsa. Ini presentasi saya bagi menjadi 2 ya. Yang pertama chapter 1 itu kita membahas PKI Madiun, kemudian di ITII, APRA dan RMS. Kemudian chapter 2 nanti kita akan bahas yaitu PRRI dan ada Westerling, PRRI dan PKI. Yang kita sekarang di chapter 1 kita hari ini hanya membahas 2, yaitu PKI Madiun dan PKI. Untuk pertemuan minggu depan kita akan bahas APRA dan RMS. Minggu depannya lagi kita akan bahas Westerling dan PRRI, seperti itu ya. Jadi materi ini kita akan bagi menjadi 4 pertemuan. Ya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang PKI Madiun 1948. Ini kompetensi dasar yang perlu kalian capai, ya, kompetensinya yang perlu kalian capai. Itu kalian bisa menganalisis supaya bangsa dalam menghadapi ancaman disintegrasi dan upaya mereka dalam di masa kemerdekaan, di masa demokrasi liberal dan terpimpin, ya. Kemudian secara khusus kita akan pelajari tentang disintegrasi dalam peristiwa GBK. Ini yang pertama PKI Madiun. Ya, PKI Madiun 1948. Ya, tolong diperhatikan. Nah, cermati gambar berikut. Nih, gambar berikut ini. Kelihatan gambarnya jelas ya? Jelas, Pak. Nih, siapa namanya ini? Abdul Haris. Wah, Abdul Haris nih. Kal, hai Kal. Coba Kal, menurut kamu di sini apa komentar kamu Kal setelah kamu mengamati gambar ini Kal? Umat Muslim di ituin Pak kayak di ituin sama orang PKI, kayak dibunuh-bunuhin gitu. Ini menurut Haikal orang Muslim dimusuhin sama PKI.
Ada lagi yang mau berpendapat silahkan. Yuk, kalau pandangan kamu tentang gambar ini apa? Analisis kamu Disiksa, Pak. Eh? Disiksa. Disiksa ya, kayak disiksa. Kira-kira ada nggak hubungan antara kenapa dimusuhin, disiksa dengan apa namanya dengan orang-orang komunis ini? Ya, ada hubungannya nggak kira-kira? Siapa ini yang mau jawab nih? Yuk, siapa ini? Kira-kira ada hubungannya nggak kenapa ini di apa antara santri dengan ini disiksa? Hubungannya yaitu karena mereka Pak izin sebentar Pak. Masih ngelek nggak? ya sok izin, sok silakan. Nanti balik lagi ke sini ya. Lu masih ngelek nggak di rumah? Hubungannya yaitu mereka berbeda apa? Berbeda Paham. paham ya, berbeda paham ideologi, makanya mereka bermusuhan ya. Di sini orang Islam yang disiksa sama orang komunis ya. Baik. Nih, untuk tempat pemberontakan PKI tahun 48 ini wilayahnya yang merah ini ya, pusatnya di Madiun ya, pusatnya di Madiun, makanya sering disebut PKI 48 Madiun karena memang pusat gerakan mereka ada di kota Madiun. Madiun itu provinsi mana? Yaitu provinsi Jawa Timur ya. Nih, Madiun, dan sedangkan Jogja ini kenapa dititikin? Ini adalah ibu kota RI pada masa itu. Jadi yang merah ini adalah tempat lokasi pemberontakannya, termasuk daerah Bapak di sini, daerah Bapak di sini. Ya, nih tempat daerah Bapak ini juga tempat PKI dulu ya. Termasuk salah satu bagian tempat pemberontakan PKI. Ya. Nih. Pemberontakan PKI 1948 atau juga yang disebut PKI Madiun adalah pemberontakan komunis yang terjadi pada tanggal 18 September 48. Jadi di tanggal 18 September 1948 di kota Madiun. Ya. Pemberontakan ini dilakukan oleh anggota Partai Komunis Indonesia dan partai-partai kiri lainnya yang tergabung dalam organisasi yang bernama FDR atau Front Demokrasi Rakyat. Jadi yang jadi dalangnya PKI, ya. Tapi PKI ini ngajak partai-partai lain, ya, yang ideologinya kiri. Nah, setelah mau diajak, kemudian mereka membentuk organisasi yang namanya FDR, Front Demokrasi Rakyat. Siapa pemimpinnya? Pemimpinnya adalah Amir Syarifuddin. Ya. Amir Syarifuddin, bukan Ujang Syarifuddin ya. Pemimpinnya adalah Amir Syarifuddin. Ada juga Suryono. Suryono ini salah satu tokoh dari FDR juga. Ya, jadi PKI sebagai pemimpinnya ngajakin partai-partai yang lain. Ya, namanya dinamain Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Ya. Kemudian latar belakangnya. Latar belakang PKI memberontak yang pertama adalah Kabinet RI pimpinan Amir Syarifuddin jatuh setelah disepakatinya perjanjian Grenville. Jadi ada kaitannya antara pemberontakan ini dengan perjuangan. Tadi ada yang nyebut yang diplomasi adalah perjanjian Grenville. Nah, perjanjian Grenville ini ternyata PKI nggak setuju. Ya. PKI nggak setuju. Padahal yang jadi perdana menteri Amir Syarifuddin sendiri, ya. Tapi gara-gara perjanjian Grenville, Amir Syarifuddin jatuh, ya, Amir Syarifuddin jatuh. Kemudian tokoh-tokoh pada nggak setuju dengan perjanjian Grenville ini, ya, dan PKI memberontak, ya, PKI akhirnya memberontak. Nih, jadi ada kaitannya, ya. Yang kedua, dibentuk kabinet baru pimpinan Muhammad Hatta, yang ternyata Muhammad Hatta ini kontra dengan PKI. Kemudian yang jadi masalah adalah Amir dan kelompok-kelompok sayap kiri tidak setuju dengan pergantian tersebut. Jadi di sini yang konflik adalah Amir Syarifuddin dengan Muhammad Hatta. Ya, nih. PKI 48. Muso adalah tokoh komunis Indonesia yang lama tinggal di Soviet. Jadi dia ini dulunya berguru komunis, berguru paham komunis ke sumbernya yaitu di Uni Soviet. Dan menawarkan gagasan yang disebut dengan jalan baru untuk RI. Jadi PKI 48, Muso menggelar rapat raksasa di Yogyakarta, kemudian menyerukan kerjasama internasional terutama dengan Uni Soviet. Ya, untuk menyebarkan gagasannya, Muso beserta Amir dan kelompok-kelompok kiri lainnya berencana untuk menguasai daerah-daerah yang dianggap strategis seperti Solo, Madiun, Kediri, Jombang, Bojonegoro, Cirebon, Purwodadi, dan Wonosobo. Kemudian tapi jeleknya, PKI rencana itu diawali dengan penculikan dan pembunuhan tokoh-tokoh yang dianggap musuh di kota Surakarta atau Solo. Ya.
Mengetahui hal itu, TNI Pusat memerintahkan untuk segera memulihkan keamanan di Surakarta. Operasi itu dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto. Ya. Ini yang sekarang dijadiin nama RSPAD. Ya. Pada tanggal 18 September 48, FPKI atau FDR menuju kota Madiun dan mendeklarasikan berdirinya Republik Soviet Indonesia. Ya, peristiwa serupa juga terjadi di Pati, Jawa Tengah. PKI kemudian membunuh Gubernur Jawa Timur ketika itu yang namanya Raden Mas Suryo, ya RM Suryo. Ini ya dia tewas diculik sama PKI kemudian dibunuh. Ya. Akhir pemberontakan. Ya. Akhir pemberontakan. Coba Mus, kamu jawab Mus, baca Mus. Akhir pemberontakannya Mus. Untuk memulihkan keamanan, pemerintah menjadikan Jawa Timur sebagai daerah istimewa dan mengangkat Kolonel Sungkono sebagai gubernur militer. Operasi penumpasan dimulai pada tanggal 20 September dipimpin oleh Kolonel AH Nasution. Oke, ya, terima kasih Mumus. Ya, silakan bisa di-mute lagi. Ya, oke, jadi akhir pemberontakannya adalah akhir pemberontakan yang selanjutnya. Nih. Coba Irham. Can you hear me? Oke, baca Ham, coba Ham. Akhir pemberontakannya itu setelah Madiun berhasil diamankan oleh TNI Divisi Siliwangi, Muso dan Amir Syarifuddin melarikan diri ke Ponorogo. Nah, di tengah pelarian, Muso berpisah dengan Amir. Lalu Amir melanjutkan ke Pacitan, sementara Muso berhasil ditembak mati di Ponorogo. Bapak dulu ketika ketika kuliah, Bapak itu dulu pernah melakukan penelitian, ya, ada salah satu tokoh masyarakat di daerah Grobogan sini, ya. Dia bercerita dulu ketika tahun 48 itu ketika Amir Syarifuddin memberontak itu, dia ikut nanggap, ya. Bahkan dia itu ikut nanggap, cerita di sini tertangkapnya di daerah sini, ya, di daerah Grobogan, ya, di sebuah hutan di Gunung Kapur gitu, dan dia yang menghubungi pasukan TNI Pusat lewat telepon. Jadi dia itu dari tempat ketangkapnya Amir, ya, untuk nyari telepon itu jaraknya 10 km, 20 km malahan. Ya, karena tertangkapnya di Grobogan, sedangkan dia adanya telepon itu di Kudus. Jadi dia dari Grobogan yaitu naik perahu sampai ke Kudus. Ya, baru dia telepon orang TNI, ya. Zaman dulu sudah ada telepon kabel, ya, tetapi satu kota cuma ada satu biasanya gitu. Ya. Nih, kemudian Amir Syarifuddin dibawa ke Solo, ya, karena pusat komando TNI ketika itu di Solo dan dieksekusi mati, ya. Dan sekarang makamnya ada di Solo. Di sini ada pertanyaan? Ya. Ada pertanyaan nggak? Silahkan kalau mau tanya. Lanjut, Pak. Kalau nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut, ya, biar materinya cepat selesai, ya. Yaitu pemberontakan kedua adalah DITII, Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Ya, yang pertama, DITII itu ada banyak, ya, ada banyak. Di Indonesia ada 5. Ya, ada 5. Yang pertama adalah Kartosuwiryo. Ya, pemberontakan dari Kartosuwiryo. Ini sebagai pemimpinnya. Yang kedua adalah dipimpin oleh Amir Fatah ini di Jawa Tengah. Ya. Kemudian yang ketiga ada Daud Bereh di Aceh. Kemudian ada Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan dan Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan. Ya. Tapi di sini yang jadi pemimpin adalah Kartosuwiryo. Ya. Kenapa Kartosuwiryo yang jadi pemimpin? Amir Fatah, Daud Bereh, Kahar Muzakar dan Ibnu Hajar dia mengakui Kartosuwiryo sebagai pemimpinnya. Jadi Amir Fatah ini dia mengakui Kartosuwiryo sebagai presidennya, mengakui dia itu ada di bawah Kartosuwiryo. Seperti itu, ya. Jadi mereka ini berhubungan. Titik berat kita ada di Kartosuwiryo, ya. Apa itu Darul Islam? Itu kelompok Islam di Indonesia yang bertujuan untuk pembentukan negara Islam di Indonesia, ya. Darul kan artinya rumah, ya. Tapi sekarang bisa kita artikan sebagai sebuah negara, ya. Brunei Darussalam. Brunei Darussalam artinya apa coba? Brunei itu Borneo, ya. Borneo, Darus itu negeri, salam itu yang selamat atau sejahtera. Jadi Brunei Darussalam artinya adalah Borneo, ya, negeri yang selamat sejahtera. Tuh. Nih. Kemudian pemberontakan ini bukan pemberontakan, ya.
Darul Islam ini dideklarasikan di tanggal 7 Agustus tahun 49 oleh Kartosuwiryo. Nama lengkapnya adalah Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Di mana dideklarasikan, yaitu di Desa Cisampang, Kecamatan Ciawi Ligar, di Kawedanan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya. Kalau Kawedanan sekarang nggak ada ya. Jadi di Kecamatan Ciawi Ligar di Tasikmalaya, Jawa Barat. Ya, ini markasnya Kartosuwiryo, dan disitulah Kartosuwiryo mendeklarasikan Darul Islam. Dan ini bendera DITII, benderanya Kartosuwiryo ini. Asal kalian tahu, Kartosuwiryo, kemudian Muso yang PKI tadi, dan Soekarno itu teman satu kos. Gurunya satu, yaitu siapa tadi? Cokro Ame Noto. Kartosuwiryo itu sebenarnya orang Blora. Blora itu di Jawa Tengah sono. Orang Cepu, kalian tahu ya Cepu ya? Yang blok minyak itu loh. Ya, di situ. Bapak dulu juga pernah penelitian sampai ke sono ya, ke Cepu, ke tempatnya Kartosuwiryo di sono. Ya. Nih. Nah, kenapa gerakan ini terjadi? Karena Kartosuwiryo, gerakan ini berakal dari konflik dan perpecahan dalam tubuh partai PSI. Yang sebab yang kedua adalah masih ada kesamaan dengan yang PKI tadi, yaitu menolak hasil persetujuan Renville. Hasil persetujuan Renville ditolak juga sama Kartosuwiryo. Ya. Dan adalah satu lagi. Bentar. Nah, inilah potret dari TII, Tentara Islam Indonesia. Ini kejam loh ini ternyata, ya, kejam juga ini ya, TII. Itu selain menolak hasil persetujuan Renville, sebenarnya DITI ini ada sebab kedua yang menjadi pemicunya, yaitu yang Bapak lupa belum menyampaikan belum menuliskan di sini. Ada yang kedua, yaitu konflik dengan pasukan divisi Siliwangi. Ya, Siliwangi pulang dari Jawa Tengah, mau pulang ke Jawa Barat, ternyata dia ketemu sama TII. Nah, ketika ketemu itu terjadi salah paham, ya, terjadi salah paham. Salah pahamnya karena apa? Ini ceritanya ruwet ya, karena dari masing-masing versi berbeda ya. Nih, salah paham dan kita salah paham itu meletuslah kemudian TII menyatakan memberontak kepada negara Indonesia. Sampai di sini paham? Bilang paham, baik. Paham ya? Paham. Alhamdulillah Pak, paham. TNI melancarkan operasi yang dikasih nama Sandi Baratayuda. Nah, pemberontakan bersenjata berlangsung selama 13 tahun. Ya, jadi TII merang lawan Indonesia itu selama 13 tahun. Ya, yaitu, dan yang paling parah adalah ribuan ibu-ibu menjadi janda dan ribuan anak-anak menjadi yatim piatu. Diperkirakan 13.000 orang Sunda di Jawa Barat, ya, anggota organisasi keamanan desa atau KD, zaman dulu ada namanya OKD, serta tentara itu gugur. Kalau anggota DITI yang tewas tidak diketahui, tapi jumlah segini banyak sekali ini ya pada masa itu. Dan Kartosuwiryo ditangkap TNI, dieksekusi pada tahun 1962. Nih, ini foto ketika Kartosuwiryo dieksekusi mati. Di mana eksekusi matinya diperkirakan di Kepulauan Seribu, tetapi lokasi pulaunya yang mana? Ada yang ngomong Pulau Obi dan ada yang ngomong pulau yang lain. Yang jelas kita nggak tahu. Ya, ini Kartosuwiryo ditembak mati. Ya, ada 5 peluru yang masuk ke tubuh Kartosuwiryo, kemudian disolatkan, dikafani, disolatkan, dimandiin dengan air laut dan dikubur. Tapi lokasi penguburannya nggak tahu. Ya, tidak tahu lokasi penguburannya. Ini pun sebenarnya fotonya foto arsip-arsip yang terlarang dulunya ya, tapi sekarang bisa kita akses di YouTube banyak. Di YouTube di mana? Di Google banyak. Ya. Kartosuwiryo. Kemudian setelah Kartosuwiryo ada yang DITI di mana ini? Di Jawa Tengah, ya. Kalau Jawa Tengah ini dipimpin oleh Amir Fattah, ya. Ditangkap. Nah, ini foto profilnya mereka. Abdul Kahar tadi di mana, Numan? Ya, Sulawesi, Pak. Ya, Sulawesi. Ini kalau Kahar Muzakar di Sulawesi. Sedangkan kalau Daud Buruh di mana? Jamet. Sampai ini Jamet ini. Ilham. Yo, Daud Buruh di mana, Ham? Di Aceh, Pak. Aceh, sip. Ya, kalau Ibnu Hajar di mana? Siapa lagi nih? Ya. Sauki. Ibnu Hajar di mana tadi, Ki? Ya. Di Jawa. Ya. Ibnu Hajar di? Yang di Jawa Ibnu Hajar apa Amir Fattah? Ayo. Kalimantan.
Nah, Kalimantan. Oh, ya, berarti di Kalimantan. Oh, Amir Nah, kalau Fattah, Amir Fattah ya. di Jawa. Jawa Tengah. Ya, Jawa Tengah. Amir Fattah. Oke. Ada yang mau ditanyain? Saya Pak, ulangan kapan? Ulangan kapan? Waduh, ulangannya nantilah setelah materi selesai ya tuh, ya. Tadi kan ini materi baru 2 ya dari 7 ya. Jadi untuk ulangannya 4 minggu dari sekarang. Hafiz tanya, itu DITI senjatanya di mana? Nyabut basah atau dari mana? Jumlahnya pasti banyak kan buat perang. Nah, inilah yang jadi pertanyaan. Ya. Inilah yang jadi pertanyaan. Yang jelas orang-orang di masa pergerakan ya antara tahun 45 sampai 50 itu mereka dapat senjatanya itu dari rampasan perang. Ya. Satu, rampasan perang Jepang diambil ya. Yang kedua, ketika perang lawan Belanda, kemudian Belanda ada yang mundur, senjatanya diambil. Dan yang ketiga, sumber ketiga kita nggak tahu dari mana. Ya, sumber ketiga kita nggak tahu dari mana. Ya, ada yang ngomong, wah biasanya itu disuplai sama apa itu namanya sama CIA biasanya, CIA disuplai biar menang ya, gitu, dan seperti itu. Ya. Jadi ada 3 sumber ya, sumber dari Jepang, sumber dari Belanda yang dirampas, yang ketiga ini yang kita nggak tahu dari mana itu senjatanya, ya, dari mana. Dan asal kalian tahu ada juga senjata-senjata yang Indonesia dulu minta bantuan sama negara tetangga. Ada yang dari India, ada yang dari Malaysia, ya. Itu kita minta senjata ke sono, ya, dibantu, dikasih senjata. Nah, oleh TNI itulah tadi nanti yang disebar ke kesatuan. Nah, mungkin juga di ITI kan ada juga yang bekas TNI itu yang dapat senjata. Gitu ya, Hafiz ya. Oke. Tugas ini sudah saya share di grup BA. Kalian download lembar kerja peserta didik. Ini lembar kerja, kalian kerjakan yang lembar kerja 1. Nah, lembar kerja 1. Lembar kerja 1 ini ada 2, yaitu pemberontakan PKI dan DITI. Kalian kerjakan ya. Sekarang kalian isi bagan berikut. Ini diisi bagannya ya. Jadi yang dikerjakan hanya yang di halaman 4 dan halaman 5 saja. Untuk halaman 6 dan untuk yang lain akan kita kerjakan. Oke, sekarang kalian kerjakan selama 10 menit. Kalian tidak perlu mengerjakan bukunya, cukup kerjakan 1 halaman saja. Nanti kalian akan presentasi. Nah, ketika presentasiin, apa yang presentasiin silakan ya. Nanti yang tidak presentasi, yang mendengarkan bisa mencari presentasi dari Sekarang silakan. Ada yang mau presentasi? Ya, siapa yang mau presentasi? Silakan. Ya, saya Pak. Oke. Jadi ini tadi saya mengerjakan tugas lembar kerja 1 yang halaman 4. Yang ini menanyakan tentang pemberontakan PKI 1948. Nah, waktu itu tuh gerakan ini dipimpin oleh Musso, yakni pelopor yang yang munculin PKI ini, yang ingin menyebarkan gerakan ini. Nah, sebab-sebab timbulnya pemberontakan ini adalah yang pertama, Amir Syarifuddin dicopot jabatannya dari Perdana Menteri. Ya, baik. Sip, bisa di-share itu hasil kerjamu coba biar yang lain bisa baca. Ini, Pak. Nah, oke, biar bisa dibaca sama teman-teman kamu. Nah, ini. Yo, siap. Ya. Yang lain ada yang mau berkomentar, silahkan. Apa sudah setuju dengan hasil kerjanya Davin di halaman 4? Yuk. Kalau tidak ada, yo silahkan yang mau, yang mempresentasikan yang tugas di halaman, yang tugas yang kedua, yang di ITI, silakan. Yo, Haikal. Udah selesai, bisa kamu jawab, Haikal? Yo, silakan di-share screen. Di-share screen. Ya, siap, silakan. Langsung share screen aja, Pak. Ya, langsung. Oke, silakan, Kak. Jadi DITI dipimpin oleh Kartosuwiryo. Terjadi pada tahun 1940 sampai 1964. Terjadinya berpusat di Jawa Barat dan menyebar ke seluruh Indonesia.
Sebab terjadinya pemberontakan, Kartosuwiryo tidak setuju dengan hasil perjanjian Renville. Salah paham antara divisi Siliwangi dan TII. Ingin mengganti negara menjadi negara Islam Indonesia. Akhir dari pemberontakan ini, TNI menggelar operasi penumpasan dengan Sandi Baratayuda. Semua DI TII di daerah berhasil tertangkap. Kartosuwiryo tertangkap di Gunung Geber, Majalaya, Bandung, dan dihukum mati. Sip. Dampak dari pemberontakan ini, DITII ditetapkan sebagai organisasi terlarang. Oke. Ada yang mau ditanyakan ke Haikal? Karena semuanya pada setuju, sekarang kita langsung main ke Quizizz. Nah, kita main ke Quizizz, silakan kalian masuk ke aplikasi Quizizz. Ya. Aplikasi Quizizz seperti yang saya sampaikan tadi. Kita akan kompetisi, coba Bapak ingin ngetes ya, sejauh mana kamu menangkap materi ini. Ya, silahkan kalian join. Kalau sudah 28 orang akan langsung kita mulai. Ya, silahkan join di Quizizz. Bapak tunggu. Ini Bentar, Pak, waktunya 10 menit. Ya. Quizizz total waktunya hanya 10 menit doang. Dua orang lagi. Yang belum gabung siapa ini? Ya, 2 orang lagi. Waktunya 5 menit. Ya. Ini ada yang masih belum selesai nih, Ganes mana belum selesai Ganes? Kalau diaktifin lagi nggak bisa ini, aduh. Ya udah Pak. Ganes sudah ya, oke. Jadi kita akhiri ya, Oke, jadi untuk pemenangnya adalah akhir. Iya, jadi untuk pemenang game kali ini adalah Brandly, Pak. Brandly, oke, Brandly luar biasa. Brandly Rasyad Zuhair ya. Peringkat 2 ada Haikal dan ada Zaki. Oke, luar biasa. Yo, luar biasa sekali. Zuhair. 100%. Sauki juga 100%, tapi sayangnya Sauki ini telat terus sama waktunya, telat terus sama ini si Rasyad ya. Jadi Apis juga ya. Jadi enggak semuanya jawab benar itu nilai 100 karena berkaitan dengan waktu ya, berkaitan dengan waktu kalian. Ya oke. Alhamdulillah. Baik. Pelajaran kita udah selesai, materi udah selesai, Quizizz juga sudah. Silakan untuk sekarang kita akan mengambil kesimpulan ya, untuk mengambil kesimpulan. Silakan ada yang mau mengungkapkan kesimpulannya, silakan. Apa yang bisa kamu ambil dari pelajaran kita hari ini? Semi, Pak. Oh, Semi mau ngomong, silakan Mi, ngomong Mi ya. Apa kesimpulan yang bisa kamu ambil Mi? Jadi kesimpulannya PKI 48 sama DITI itu ada kesamaan, yaitu sama-sama nggak setuju sama perundingan Renville. Ya. Sama pengen ngeganti ideologi negara dengan ideologi mereka masing-masing gitu, Pak. Oke, bagus sekali ya, Semi luar biasa, analisnya tajam. Ya, ada yang mau nambahin silakan, yang nambahin. Ada yang nambahin? Ada yang mau menambahkan silakan. Yo, menambahkan. Saya Pak. Silakan. Siapa ini? Asyam Pak. Ya, silakan. Jadi PKI dan DITI masih ada Pak bahaya latennya. Oke ya, menurut ini masih ada. Dan kenyataannya ada nggak ya?
kenyataannya memang masih ada ya. Oke, baik ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Luar biasa kalian semua ya. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang RMS dan Andi Ajis ya. Oke. Untuk hari ini silahkan kalian pelajari materi yang lain, materi selanjutnya, persiapan untuk materi selanjutnya. Untuk pertemuan ini kita akan cukupkan dan kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Luar biasa kalian. Baik, sudah dilaksanakan pembelajaran di uji kinerja ya, dan diakhiri di pukul 14.30, sudah 90 menit, kurang lebih 90 menit dari waktu yang ditentukan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon doanya akan mendapatkan hasil yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.